Kenapa sih lemak perut kita ini kok nggak hilang-hilang ya? 10 kesalahan tersembunyi yang nggak kita sadarin yang menyebabkan lemak di perut kita ini nggak hilang-hilang, Pak. Kita misalnya udah olahraga, udah renang, udah jalan kaki, udah lari, makanan udah dijaga, tapi kenapa sih lemak perut kita tuh nggak buncit, itu nggak hilang-hilang gitu loh? Udah sit up berkali-kali ya, tapi kenapa kita dapat pegelnya doang? Hasilnya kita masih aja di ghosting, kita masih aja tidak diprioritaskan oleh wanita yang kita suka. Atau misalnya cowok yang kita suka. Kalau misalnya lu cewek ya, kenapa kita nggak dijadiin prioritas gitu? Karena kita masih kurang menarik, itu jawabannya, Mbak. Lu kurang menarik aja, simple. Banyak pilihan yang lain itu yang deketin dia, misalnya kalau dia cewek cakep gitu ya, banyak yang kaya, terus dia ganteng, dia nggak buncit, itu dia prioritasin orang kayak gitu. Kita udah miskin, buncit, jelek, goblok lagi, nggak mungkin kita diprioritasin. Jadi kita mau perbaikin dulu satu yang mengganjal ini, yaitu adalah apa? Lemak kita. Ya, ini 10 kesalahan tersembunyinya. Kita perbaikin semua, otomatis kita bisa kayak klien gue ini ya. Dia obesitas. Itu yang awalnya 94,9 beratnya, itu langsung turun 6 kilo. Oke? Teman-teman bisa lihat before and afternya. Bukan hanya berat badan, tapi lemak perutnya itu hilang, Pak, semuanya. 19 cm, ngecil, menciut, Pak. Dari 119 cm jadi 99 cm. Satu lagi nih juga, perempuan turun hampir 5 kilo dalam 1 bulan, itu lingkar perutnya turun 19 cm juga. Ataupun yang cowok itu selama sebulan itu turun 9 kilo atau bahkan 10 kilo kayak gini ya. Bahkan kalau jangka panjang itu bisa turun ke kadar lemak 15% gini, perut buncitnya sekarang otot perutnya mulai kelihatan tuh. Ya, lemak perutnya udah mulai habis. Nah, kesalahan yang paling pertama yaitu adalah kita terlalu fokus latihan perut ya, untuk hilangin perut tanpa mengatur pola makan kita. Jadi buat teman-teman yang udah sit up, hanging leg raises, ya, latihan perut lain, itu kenapa sih perutnya nggak mengecil? Tapi kalau teman-teman pakai logika teman-teman ya, kalau misalnya kita mau gedein tangan nih, misalnya, atau gedein dada, pasti kita latih dong. Yang ada malah makin gede, ya kan? Jadi kita nggak mau ya, misalnya kita latihan perut doang, kita dapat pegelnya doang ya, karena yang melapisi perut itu, yang menutupi otot perut itu adalah lemak, Pak. Dengan kita latihan perut gitu ya, itu kita nggak akan bakar lemak di situ. Kita akan menstimulasi pembentukan otot di situ ya. Jadi nggak akan bisa kebakar tuh lemak perut terutama. Misalnya kita latihan tangan nih, latihan bicep curl misalnya, ya kan? Tuh misalnya latihan dada, ya chest press, lemaknya nggak akan kebakar di situ. Yang ada ototnya kebentuk, jadi makin gede ototnya. Kalau latihan perut, ya nggak kebakar lemaknya. Jadi lemak itu dibakar secara sistemik, ya, bukan lokal. Kita mau bakar lemak perut, latihan perut. Kita mau bakar lemak lengan, kita latihan lengan. Enggak, ya. Yang ada ototnya makin gede. Itu lemak didorong tuh kalau di tangan tuh. Kalau cewek ya, misalnya lu latihan beban, makannya banyak, itu tangannya gede-gede tuh. Karena apa? Karena lu nggak diet, lu latihan beban doang. Akhirnya otot sama lemak numpuk, gede tangan lu kalau cewek ya. Atau misalnya cewek betisnya gede misalnya. Karena ototnya numpuk sama lemaknya numpuk. Yang kita mau hilangin adalah lemak di tubuh kita secara sistemik, secara menyeluruh. Dengan apa? Dengan pengaturan pola makan juga. Dan juga pengeluaran energinya lebih banyak supaya kita kalori defisit. Jadi kalau misalnya kita udah latihan perut, tapi perutnya masih buncit, karena kita nggak mengalami kalori defisit itu. Kalori defisitnya masih 0, kita malah surplus atau maintenance kalorinya. Oke, jadi solusinya adalah kita mau latihan itu bukan cuma perut, kita mau latihannya tuh menyeluruh. Otomatis nanti metabolisme tubuh kita tuh naik ya, karena BMR kita bakalan naik. Jadi BMR itu adalah basal metabolic rate atau pembakaran kalori tubuh kita pada saat istirahat. Jadi kalau kita latihannya lengkap ya, itu bakalan pembakaran lemak sehari-harinya bakalan lebih banyak ya, otomatis otot perutnya kelihatan. Ya kayak kalian gue ini ya, selama 4 bulanan gue coaching itu otot perutnya langsung kelihatan. Karena apa? Karena dia melatih semua ototnya. Latihan perutnya jarang gue kasih. Gue pun yang awalnya 30% gini kadar lemaknya ya, ke kadar lemak 15% kayak gini, itu gue nggak pernah latihan perut. Gue banyakin ototnya, supaya nanti metabolisme gue tuh naik. Otomatis nanti ototnya bakalan semakin menonjol, lemaknya semakin sedikit. Nah, kesalahan tersembunyi yang kedua, ini gue mirip banget gue zaman dulu ya, sama klien-klien gue juga. Tingkat aktivitas harian tuh sangat-sangat minim. Jadi dia cuma nunggu latihan doang. Jadi dia misalnya kerja, dia cuma duduk depan laptop, terus dia latihan beban setengah jam sampai sejam. Udah, habis itu dia tingkat aktivitas hariannya ya udah sedentary. Jadi kalori defisitnya itu nggak terjamin. Jadi kita mau meningkatkan need kita ya. Jadi kan kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu, pengeluaran energi kita tuh ada 4 variabelnya ya. TDEE-nya, Total Daily Energy Expenditure-nya, atau pengeluaran energi sehari-harinya. Ada yang namanya BMR tadi, dengan ditingkatkan melalui latihan beban ya. Ada yang namanya need, itu yang kedua terbesar. Nah, kita mau naikin need-nya dengan cara jalan kaki minimalnya 8.000 sampai 10.000 langkah, atau bahkan 15.000 langkah. Kalau misalnya kita urgent banget pengen nurunin kadar lemaknya. Jadi kesalahan yang kedua, kita mulai tingkatkan aktivitas harian kita dengan jalan kaki, mau di treadmill, mau di medan datar gitu ya. Saran dari gua kalau misalnya teman-teman gak ada waktu, di treadmill aja, karena kita bisa naikin incline-nya. Ya, jadi pembakaran lebih banyak, tapi kita jaga juga heart rate-nya di zona pembakaran lemak. Nah, kesalahan yang ketiga nih, ini kita langsung bahas nutrisi aja ya. Kita selalu kekurangan protein hewani, oke? Kalau teman-teman mau bentuk badan yang ideal, yang sehat, yang kadar lemaknya rendah tapi ototnya ada, teman-teman harus pahamin,
kita tuh butuh yang namanya duit atau uang. Modalnya lumayan gede. Karena otot kita ini dibentuk dari mana? Dari protein hewani, Pak, yang paling efektif. Protein hewani itu paling lengkap asam aminonya, paling cepat diserap juga, ya. Rendah karbohidrat, nol karbohidratnya kalau dari protein hewani. Kalau nabati, tempe, tahu ada karbonya, proteinnya sedikit, lemaknya nggak bisa dipisah, ya kan? Tapi kalau di hewani, wah, itu kita bakalan apa? Bakalan pembentukan ototnya lebih cepat, pembakaran lemaknya juga lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita masih selalu kekurangan protein hewani, kita makannya sedikit-sedikit, itu otot nggak akan ngembang, Mbak. Ya, jadi ingat, buat teman-teman yang mau bentuk badan ideal, butuh modal. Tapi kalau teman-teman nih, misalnya nih, komplain masalah ini, mending teman-teman fokus dulu kerjaan yang bener dulu. Kerja yang bener dulu, kumpulin uang dulu, nabung dulu, kerja yang rajin. Nggak usah bentuk badan yang bagus-bagus amat, yang harus berotot banget atau yang harus rata banget, six pack banget, nggak perlu. Karena modalnya tinggi, Pak, gede, Pak. Yang penting sehat aja dulu, ya. Perutnya nggak terlalu buncit. Baru kalau misalnya teman-teman udah cukup modalnya, baru kita perhatiin nih, ya jangan sampai protein kita kurang. Karena buat teman-teman yang nggak tahu, protein itu adalah makronutrisi yang paling bagus kalau kita mau turunin kadar lemak. Karena dia bakalan meningkatkan metabolisme kita, ya. Karena kalau kita mengkonsumsi protein, kita butuh energi lagi untuk mencerna protein itu. 30% dari total kalori protein itu kita bakalan pakai sebagai energi, ya, untuk kita convert protein tadi jadi rambut, kulit, kuku, tulang, otot. Beda halnya sama karbohidrat ataupun lemak. Jadi teman-teman wajib minimal 50-100 gram protein per sekali makan. Kita makan 2-3 kali sehari, ya. Itu buat minimalnya. Yang keempat nih, kesalahan yang teman-teman wajib juga perbaikin. Kita terlalu sering mengkonsumsi makanan yang berlabel sehat. Contohnya misalnya susu almond, sehat, ya kan? Salad buah, sehat, jus buah, sehat. Padahal kalau kita cek nih secara fakta biologinya gimana nih, Bang? Gula semua isinya, Pak. Apalagi buat teman-teman yang punya fatty liver, perlemakan di hati. Kalau gula dari buah, itu nggak disimpan di sel otot, Pak. Itu disimpannya di hati, Pak. Ya, di glikogen di hati. Dan biasanya simpanan glikogen di hati itu sedikit, teman-teman bisa lihat di layar. Sisanya di mana disimpannya? Di sel lemak, Pak. Jadi visceral fat. Jadi buat teman-teman nih, makan udah sehat gue, Bang, makannya banyak banget buah. Ya, kayak klien-klien gue tuh ya dulu sebelumnya tuh banyak banget makan buah. Sekalinya gue suruh stop, itu perutnya langsung ngecil semuanya. Karena buah itu apa? Isinya cuman gula. Apalagi buah zaman sekarang dibikin manis semanis mungkin. Ya, beda sama buah zaman dulu. Oke, jadi kita pilihlah makanan yang benar-benar sehat. Contohnya adalah dari hewani itu. Jangan lu makan makanan berlabel sehat, misalnya granola, jus bawang lu makan. Jus bawangnya ratusan ribu lu makan. Buat apa lu buang-buang duit? Pakai duit lu itu ya untuk mengkonsumsi makanan yang beneran sehat, bukan cuma label doang, ya diiklanin doang sehat. Ya mereka ngiklanin karena apa? Karena emang barangnya nggak berharga, Pak. Kalau barangnya berharga, mereka nggak perlu iklan, semua orang beli. Contohnya misalnya apa? Daging sapi, tanpa iklan semua orang beli. Daging ayam. Tapi kalau banyak-banyak tuh barang-barang yang overpriced, ya, iklannya di mana-mana. Karena apa? Karena emang nggak berharga, Pak. Lu sekalinya beli, rasanya jelek, nggak bermanfaat, udah akhirnya lu nggak beli lagi. Mereka nggak dapet repeat customer, mereka nipu-nipu kita semua, ya. Jadi buat teman-teman, hati-hati juga sama iklan-iklan yang berlabel sehat, ya. Mendingan kita konsumsi yang hewani aja, nggak usah aneh-aneh, suplemennya aneh-aneh nggak usah. Nah, kesalahan yang kelima ini harus diperbaiki juga buat teman-teman, ya. Ini kaitannya sama tadi hewani tadi udah sehat, karbohidratnya rendah, vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, lemaknya lemak sehat, omega 3-nya tinggi, apalagi dia kalau grass fed deh. Wah, pokoknya udah pemberian Tuhan itu udah paling terbaik buat kita, buat manusia. Kalau buatan manusia nggak ada tandingannya. Tuhan udah paling mantep kalau bikin nutrisi. Kalau steak contohnya tadi, ya. Yang kelima, nutrisi tadi akan jadi rusak oleh makanan buatan manusia. Contohnya apa? Kecap misalnya, atau saus-saus, atau bumbu olahan. Ya, bumbu yang dibikin di pabrik melalui pemanasan pakai minyak nggak sehat, itu gulanya tinggi. Saus-saus, bumbu manis itu kita mau perbaiki kesalahan itu. Jadi kita mau hindarin dulu bumbu-bumbu manis, karena itu bakalan merusak makanan-makanan tadi. Gulanya tinggi, minyaknya nggak sehat, minyaknya trans fat, ya, minyak yang paling nggak sehat. Jadi teman-teman mau hindarin banget tuh bumbu-bumbu manis. Kalau kita mau pakai bumbu, yang wajib adalah garam supaya kita nggak lemes, ya, karena itu kebutuhan elektrolit, itu penting. Yang kedua, rempah-rempah nggak apa-apa, ya, tapi jangan kebanyakan juga. Nanti kita kembung bergas, sendawa GERD lagi lu. Bawang misalnya gini, bawang paling gampang bikin lu GERD. Nah, kesalahan yang keenam yaitu adalah kita masih mengkonsumsi karbohidrat olahan setiap hari. Walaupun porsinya sedikit, ya. Karena apa? Karena kalau kita mengkonsumsi karbohidrat olahan setiap hari, porsinya sedikit-sedikit, kita bakalan progresnya sangat-sangat minim, Pak, ya. Kecenderungan kita dari hari diet jadi hari cheat day atau cheat meal itu kecenderungannya sangat-sangat tinggi. Misalnya, contoh karbohidrat olahan misalnya dari tepung, semua dari tepung. Contoh misalnya kita makan roti, karena kita dikit-dikit, besoknya rotinya banyak nih. Malah masuk tuh satu loyang tuh, ya. Atau misalnya donat, biasanya kita dikit-dikit. Karena kita makan tiap hari, besok ada stok lebih banyak. Banyak nih masuk ke badan. Cheating itu yang ada naik lagi berat lo. Mie lah, contoh mie. Dikit-dikit makan mie. Besok nggak apa-apa, gue nggak masalah makan mie. Besok kan naik. Nggak turun-turun, segitu aja beratnya. Nah, supaya kita bisa turun terus beratnya, kayak klien-klien gue tadi atau followers kita yang turunnya sampai 40 kilo ini, ya, dalam 3,5 bulan. Atau bahkan 45 kilo dalam 3 bulan ini. Mereka harus benar-benar abstain dulu. Stop dulu sementara.
biar lemak lu hilang. Nanti kalau lu udah lemak lu hilang, udah ideal, baru lu sekali-sekali lu perkenalkan makanan-makanan tadi. Baru lu tahu, oh gue makannya seberapa banyak nih. Oh gue nih segini kebanyakan gak usah. Atau gue stop sekalian dah gitu. Atau gue sekali-sekali aja pas liburan doang. Jadi jangan malah makan tiap hari kayak gitu-gitu. Ya misalnya boleh makan gula, boleh makan makanan martabak, boleh makan ini setiap hari, boleh. Nggak ada progres. Tipu lu, semua ditipu. Lu diajakin jadi manja lu. Orang lu gendut gimana sih? Kita tuh lagi diet, Pak. Kita nggak lagi liburan nih. Kalau lagi diet ya harus bener dietnya, biar kita nggak buang-buang waktu. Karena diet ini nyiksa, Pak. Nyiksa banget. Karena apa? Sebelumnya kita makannya enak banget. Gulanya tinggi. Ya dopaminnya tuh langsung spike ya. Langsung naik dopamin. Happy banget. Giliran diet, ya kan minim banget sekarang. Makanya kita nggak mau dietnya jadinya lama. Oke, bentar doang. Udah ideal. Baru kita nanti sekali-sekali makan kayak tadi, makanan hiburan. Atau karbohidrat olahannya tuh digantilah sama karbohidrat alami gitu ya. Misalnya kayak nasi putih gitu. Dikit doang. Ya jangan banyak-banyak. Lu banyak-banyak nggak turun juga. Misalnya cuman 6 sendok makan 50 gram gitu ya. Atau 20 gram. Atau bahkan kayak misalnya mau lebih cepat lagi hasilnya nggak usah pakai karbo. Energinya dari lemak di badan kita sendiri gitu ya. Sama lemak di makanan. Sama protein. Ya nggak masalah juga. Tergantung tujuan kita sebenarnya. Nggak ada yang salah. Nomor 7 kesalahannya adalah kita masih mengabaikan tidur, Pak. Tidur itu kalau kita nggak cukup, hormon kita rusak. Hormon apa yang rusak, Bang? Pertama, hormon testosteron. Hormon pembakar lemak itu rusak. Rusaknya gimana, Bang? Dia rendah, Pak. Ya, kalau kita mau bakar lemak yang cepat, dia harus tinggi dulu testosteronnya. Berdasarkan studi ini tuh anak-anak muda aja testosteronnya lagi tinggi-tingginya tuh ya. Itu langsung ngedrop, Pak. Apalagi kita yang tua-tua, Pak. Nggak bisa tidur terus cukup 7-8 jam. Yang kedua, hormon leptin sama grelin, Pak. Respon lapar kenyang kita itu bakalan berantakan. Karena kita kurang istirahat. Kita gampang lapar, kita pengen makan terus. Tapi kalau istirahat cukup, ya kita nggak gampang lapar. Ya kita bisa menahan lapar tadi ya. Karena kita lagi defisit. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau lagi defisit itu kita pasti lapar, Pak. Tapi laparnya jangan sampai mengganggu pekerjaan. Laparnya dikit-dikit aja. Dan pada saat kita misalnya kurang tidur, itu yang turun massa otot, Pak. Berdasarkan studi ini. Jadi kita wajib untuk jaga 7-8 jam tidurnya. Itu wajib. Yang nomor 8 kesalahannya kita stresnya masih ketinggian. Stresnya sampai di bawah tidur, Pak. Contohnya, stres di pekerjaan. Misalnya kita ada kerjaan. Kerjaannya nggak dikerjain. Kerjaannya dipikirin. Yang ada malah jadi stres. Misalnya cicilan kita banyak. Lihat saldo sisa dikit gitu ya. Makin stres. Jadi yang kita mau adalah stresnya jangan tinggi. Dengan cara, kalau ada kerjaan, jangan kita pikirin, langsung kerjain. Yang langsung dikerjain, jangan dipikirin. Otomatis kita apa? Otomatis stresnya kita lebih sedikit. Stresnya cuma timbul dari mengerjakan kerjaannya aja. Jadi nggak double. Kita pikirin lagi kerjaannya ya kan. Langsung kerjain aja. Oke? Dan yang kedua, kita nggak mau stresnya terlalu tinggi sampai kita bawa ke tidur. Jadinya tidurnya nggak berkualitas, tidurnya jadi insomnia. Jadi kita mau sejam sebelum tidur, itu kita udah nggak kena layar, nggak kena laptop, nggak kena HP ya. Nggak boleh kena stres lagi. Supaya bisa tidurnya lebih nyenyak dan lebih cepat. Harus gelap juga. Supaya melatonin production di tubuh kita lebih banyak produksinya. Oke? Karena kalau kita hormon stresnya tinggi, itu bakalan naikin lemak perut juga ya. Kortisol tinggi. Ngefeknya dari mana? Dari kurang tidur, Pak. Kita jadi gampang sakit, Pak. Kalau di keadaan defisit kita stres juga, kita jadi gampang sakit. Pokoknya apapun dan siapapun yang ngebikin stres di hidup kita, dikat atau sedikit aja berinteraksi sama mereka. Sedikit banget. Nah, kesalahan yang ke-9 yaitu adalah kita masih nggak konsisten. Oke, teman-teman harus konsisten, teman-teman harus percaya sama program yang teman-teman sedang lakukan. Misalnya kita diet 3 hari, tiba-tiba bosen. Jangan sampai bosen. Kita mau coba dulu seminggu, atau bahkan 2 minggu. Nanti kalau hasilnya udah oke, teman-teman bakalan termotivasi. Ya, teman-teman punya harapan. Oh, ternyata badan bagus tuh gampang, gitu kan? Padahal nggak juga, gitu. Bagus karena bagus tuh subjektif kan. Tapi teman-teman punya nih, ada secercah harapan nih. Jadi teman-teman bakalan lanjut terus dietnya. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau hasil yang efektif, gitu, yang cepat, kita juga harus atur program yang terstruktur. Biar kayak klien gue ini yang tadi gue bilang, itu bisa sampai turun 10 kilo dalam sebulan, itu kan kita bikinin semua programnya. Latihan juga kita monitor tiap hari. Lingkar perut sampai mengecil banget, itu semua kita monitor juga, kita bikinin programnya semua berdasarkan kesibukan teman-teman. Gue bikinin program dietnya apa aja, mau di rumah ataupun di luar, makanannya apa aja, ojek online, dan juga restorannya makan di mana, cara masaknya, menu makannya apa aja yang wajib dikonsumsi dan wajib di stop dulu sementara, dan juga program latihan harian, mau di rumah ataupun di tempat gym itu ngapain aja tuh, latihan bebannya, latihan kardio, segala macam semua lengkap, dan hasilnya pun jadi lebih terjamin. Kita jadi lebih seneng, ya nggak buang-buang waktu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau di coaching langsung dari gue, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Nah, yang terakhir ke-10 kesalahannya adalah kita nggak punya checkpoint atau ukuran kita yang paling terkini. Oke, misalnya kita udah ngelakuin tuh kesalahan 9 tadi, kita udah perbaikin. Yang kesalahan ke-10 ini kita harus punya setiap timbangan kita tiap minggu dan juga tiap bulan, oke? Mau timbangan, mau lingkar perut, dan mereka minimal tuh 1 kilo, semua 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, atau bahkan yang obesitas banget itu biasa 3 kilo per minggu ya, atau bahkan ada yang 5 kilo gitu ya. Yang pasti kita mau tetap turun setiap minggunya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya checkpoint, nggak punya target juga, nggak punya timbangan juga, nggak punya ukuran kita setiap minggu, kita nggak tahu nih mau kemana nih, kita mau naik, mau turun, mau gimana gitu kan. Oke, jadi segitu 10 kesalahan yang kita wajib perbaikin. Dengan memperbaiki 10 kesalahan ini, teman-teman tidak ideal badannya. Ya, lemaknya pasti turun dalam waktu seminggu. Udah pasti turun 3-5 cm. Sudah pasti. Oke? Semoga video ini bantu. Ingat, kalau teman-teman mau di coaching, langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.